Alhamdulillahirabbil alamin, ananda sholih dan sholihah. Pada kesempatan kali ini, Pak Azam akan menyampaikan kultum dengan tema menjaga iman dan hati di bulan suci Ramadan. Baik, untuk materi yang pertama itu berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya dalam hidup kita akan memberikan kita banyak ujian, banyak cobaan untuk mengetes seberapa jauh keimanan kita. Seperti ada cerita Nabi kita terdahulu, yaitu Nabi Ayub. Beliau adalah seorang nabi yang tentunya adalah seseorang yang sangat sholih, sangat beriman kepada Allah, dan tentunya jarang melakukan kesalahan. Nabi Ayub tersebut merupakan seseorang yang sangat kaya raya dan memiliki 12 anak, serta juga memiliki seorang istri yang sholihah. Tapi Allah memberikan sebuah ujian kepada Nabi Ayub, yaitu memberikan beliau sebuah penyakit yang bisa dibilang mematikan, yang di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa penyakit tersebut tidak pernah dialami oleh siapapun sebelum Nabi Ayub dan tidak akan dialami oleh siapapun setelah Nabi Ayub. Penyakit itu sangat-sangat mematikan sehingga membuat seluruh harta kekayaan Nabi Ayub itu habis, dan juga menyebabkan seluruh 12 anak Nabi Ayub itu meninggal dunia. Lalu akan tetapi Nabi Ayub imannya tidak gentar menghadapi penyakit yang ia derita. Nabi Ayub tetap berdoa, tetap bersolawat, berzikir kepada Allah. Lalu sampai pada titik Nabi Ayub itu mulai merasakan sakit yang teramat sangat sampai mengganggu ibadah Nabi Ayub. Baru saat ibadahnya terganggu, Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah, meminta ampun, meminta permohonan untuk menghilangkan penyakit yang ia alami. Lalu Allah mengabulkan doa tersebut dan Nabi Ayub pun kembali sehat. Lalu sang istri pun bertanya kepada Nabi Ayub, kenapa engkau menunggu waktu yang lama untuk berdoa kepada Allah? Bukankah sebagai seorang nabi Allah akan langsung mengijabah doa kamu? Lalu Nabi Ayub berkata, aku sudah hidup dengan tubuh yang sehat dalam waktu yang lama, maka penyakit ini aku anggap sebagai cobaan dari Allah. Lalu ketika penyakit ini sampai mengganggu ibadahku, barulah aku berdoa kepada Allah agar dihilangkan penyakit tersebut. Nah, ananda sholih dan sholihah, seperti di bulan Ramadan ini, tentunya kita akan merasakan haus, merasakan lapar, dan juga mungkin kita akan merasakan emosi seperti marah, sedih, dan kita harus menahan hawa nafsu kita tersebut agar puasa kita bisa menjadi puasa yang baik dan diterima
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah selama puasa ini ibadah kita semakin bertambah atau semakin berkurang? Harusnya bisa semakin bertambah seperti Nabi Ayub, agar kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah dan berlipat ganda di bulan suci Ramadan ini. Dan untuk materi yang kedua, itu berkaitan dengan surat Ali Imran ayat 26 dan 27 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapapun yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Nah, baik ananda solih dan solihah, sekarang kita bayangkan jika kita sebagai umat muslim, kita selalu melaksanakan sholat 5 waktu, bersolawat dan berzikir kepada Allah. Lalu ada orang yang tidak melaksanakan sholat, dan kita berdua yang sholat dan yang tidak melaksanakan sholat tersebut sama-sama masuk ke surga. Lalu bayangkan di bulan Ramadan ini ada orang yang melaksanakan puasa selama sebulan penuh dari subuh sampai maghrib. Lalu ada orang yang sama sekali tidak berpuasa. Lalu kedua orang tersebut sama-sama masuk surga. Apakah itu mungkin? Tentu tidak. Karena seperti yang Pak Azam sebutkan tadi, kita sebagai umat muslim tentunya diberikan ujian dari Allah. Dan ujian tersebut bukan hanya tentang rasa sakit, tentang kesedihan, dan ujian tersebut bisa juga seperti kita diberi banyak kenikmatan. Kita diberikan jabatan, pangkat, rezeki yang banyak, padahal kita sama sekali tidak sholat, tidak berpuasa, tidak bersolawat, ataupun berzikir kepada Allah. Kenapa bisa seperti itu? Itu disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj? Menurut tafsir Imam Ibnu Katsir, istidraj adalah ketika Allah memberikan kenikmatan kepada hambanya, namun hamba tersebut lalai dan maksiat. Istidraj merupakan bentuk ujian dari Allah yang halus dan berbahaya, sehingga seseorang yang terkena istidraj tidak menyadarinya. Contoh, Allah memberikan begitu banyak pintu rezeki pada kita, harta yang berlimpah, anak yang banyak, jabatan, pangkat. Tapi setelah kita lalai, kita melakukan maksiat, dan kita melakukan jabatan kita tersebut, malah kita melakukan hal-hal yang buruk, tidak amanah, malah zalim ke orang lain, maka Allah akan memberikan siksa kepada kita sehingga kita terdiam dan putus asa. Nah, di bulan Ramadan ini mungkin banyak dari kita yang tidak memiliki banyak makanan di rumah untuk berbuka ataupun untuk sahur, dan tidak apa-apa, karena bentuk rezeki dari Allah itu bukan hanya dari sebuah materi, bukan hanya tentang uang ataupun pangkat dan jabatan.
Dan kita, rezeki dari Allah itu bisa berupa kesehatan. Ketika kita pulang ke rumah, kedua orang tua kita sehat, kakak kita sehat, adik kita sehat, paman dan bibi kita sehat, itu merupakan rezeki dari Allah. Kita masih bisa tinggal nyaman di rumah, masih bisa beribadah, masih bisa membaca Quran, itu juga merupakan rezeki dari Allah. Maka jika kita dititipkan sebuah amanah dari Allah seperti jabatan, pangkat maupun pekerjaan yang kita kerjakan sekarang, itu harus kita kerjakan dengan baik, harus dengan amanah. Tidak boleh kita menyepelekan tersebut, karena itu merupakan titipan dari Allah dan akan dihisab oleh Allah di hari akhir kelak nanti. Nah, kesimpulan dari materi kultum yang Pak Azam sampaikan pada sore hari ini ialah Allah tentunya akan menguji kita sebagai umat muslim untuk mengetes sejauh mana iman kita kepada Allah. Apakah dengan segala kesusahan, cobaan ini, apakah kita akan menjauh dari Allah atau malah semakin dekat dari Allah? Akan tetapi mungkin banyak dari kita yang merasakan, mungkin heran, apakah sebagai hamba Allah kita ini akan terus diuji, terus diberikan cobaan? Bukankah kita juga sebagai hamba Allah ingin merasakan kebahagiaan, ingin merasakan hidup yang enak, hidup yang baik, hidup yang bahagialah di dunia ini? Apakah kita harus merasakan sedih seperti halnya Nabi Adam yang terpisah dengan istri tercinta, atau seperti Nabi Ayub yang menderita penyakit yang mematikan, atau seperti Nabi Nuh yang menyaksikan anaknya mati tak beriman, atau seperti Nabi Ibrahim yang dilempar ke dalam api, serta Nabi Ibrahim juga yang Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail, atau seperti Nabi Yusuf yang difitnah dan dimasukkan ke penjara, atau seperti Nabi Zakaria yang tewas digergaji, atau seperti Nabi Muhammad yang kehilangan orang-orang yang ia cintai. Kenapa kita saat semakin dekat dengan Allah, semakin banyak cobaan yang menimpa kita? Nah, itu Allah jelaskan dalam firman-Nya di surat Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Tentunya Allah sayang kepada hambanya. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, selalu memberikan ampunannya kepada kita semua. Dan ada orang yang mendapat ujian, dia semakin menjauh daripada Allah, dia semakin dekat kepada maksiat, dia semakin banyak melakukan dosa-dosa. Dan ada orang yang mendapat ujian dari Allah, dia semakin bersujud, semakin bertawakal kepada Allah. Dan semoga kita semua sebagai hamba Allah, ananda solih dan solihah, selalu istiqomah berada di jalan Allah, baik di saat suka maupun di saat duka, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Dan semoga kita bisa memanfaatkan, memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, seperti ibadah puasa, memperbanyak tilawah, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah seperti sholat duha, membaca almat surat, sholat tahajud, dan juga membaca sholawat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, segitu saja yang bisa Pak Azam sampaikan kepada ananda solih dan solihah pada sore hari ini. Semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi ananda solih dan solihah dan juga orang-orang di sekitar. Terima kasih Pak Azam ucapkan. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.